Shalom, puji Tuhan bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar dan mendalami lagi firman Tuhan. Video sebelum ini kita telah pun mendengar penjelasan lengkap tentang kehidupan keluarga Ishak dan tentang hak kesulungan. Pasti kita merasa terberkati dengan pelajaran itu. Bagi mereka yang tidak berkesempatan mendengarkan pelajaran tersebut, linknya ada di description. Nah, video kali ini kita mempelajari pula tentang pergumulan Yakub yang merasa bimbang dan takut yang terus memenuhi pikirannya oleh karena dosanya terhadap ayahnya, terhadap Esau saudaranya, dan terhadap Allah. Kita akan melihat bagaimana pimpinan Tuhan terhadap Yakub dalam perjalanan pulang ke Kanaan. Oleh itu, jangan kemana-mana karena pelajaran ini penting dan pastinya ada pengetahuan yang baru yang didapati bila mana kita terus fokus dari awal agar kita mengerti jalan ceritanya. Dengan demikian, kita akan mengerti kehendak Tuhan yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Yakub sudah lama berada di rumah Laban oleh karena melarikan diri dari Esau dikarenakan hak kesulungan itu. Dan Yakub sudah berkeluarga. Sekian lama berada di rumah Laban, kini firman Tuhan datang kepada Yakub menyuruh agar Yakub pulang ke negeri asalnya, yaitu ke negeri nenek moyangnya dan kaumnya, dan Tuhan menjanjikan akan menyertai Yakub dalam perjalanan. Sekalipun Yakub telah meninggalkan Padan Aram sesuai dengan petunjuk ilahi, tetapi kebimbangan-kebimbangan terus saja memenuhi pikirannya. Sementara ia menyusuri jalan yang pernah dia laluinya dahulu ketika dia melarikan diri dari keluarganya menuju ke rumah Laban sekitar 20 tahun sebelumnya, namun dosanya menipu ayahnya selalu terlintas dalam pikirannya. Ia tahu bahwa masa pembuangannya atau pelariannya yang lama itu adalah merupakan akibat dosa tersebut. Namun ia tetap merenung-renungkan hal itu siang dan malam. Hukuman hati nuraninya itu telah menjadikan perjalanannya itu diliputi dengan kesedihan. Apabila dalam perjalanan dia melihat bukit-bukit yang ada di kampung halamannya nampak dari kejauhan, hatinya merasa amat terharu. Segala masa lalunya muncul kembali dengan jelas di dalam ingatannya. Tidak terlepas pemikiran tentang dosanya, timbul juga pemikiran tentang kebaikan Allah terhadap dirinya dan janji tentang pertolongan dan bimbingan ilahi. Apabila ia mendekati ke hujung perjalanannya, pemikiran tentang Esau kini telah menimbulkan rasa takut yang dalam terhadap bahaya. Esau boleh saja membalas dendam kepada saudaranya jikalau ia mau berbuat demikian. Dan ia bisa saja berbuat kekejaman terhadap diri Yakub. Bukan saja sekadar untuk balas dendam, tetapi agar dapat memperolehi hak milik atas kekayaan yang telah lama ia anggap sebagai kepunyaannya. Namun kembali Tuhan memberikan kepada Yakub satu tanda penjagaan ilahi. Apabila ia meneruskan perjalanannya ke arah selatan dari Bukit Gilead, dua pasukan malaikat-malaikat surga mengawal dia di depan dan di belakangnya, dan bergerak maju bersama dengan rombongannya seolah-olah menjadi sebagai pelindung bagi mereka. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Namun demikian, Yakub merasa bahwa ia harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dirinya.
Oleh karena itu, ia mengirimkan pesuruh-pesuruhnya dengan satu salam perdamaian kepada saudaranya, yaitu Esau. Ia memberikan kepada pesuruhnya itu suatu kata-kata yang tepat yang harus diucapkan kepada Esau. Ia memerintahkan kepada mereka, Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Dan ketika pesuruh Yakub itu kembali dengan satu kabar bahwa Esau akan segera datang menemuinya dengan disertai 400 orang. Tetapi tidak ada jawab yang diberikan sebagai balasan kepada salam persahabatannya itu. Mendengar hal itu, Yakub berpendapat sudah pasti bahwa Esau datang untuk mengadakan pembalasan. Kegentaran mencengkam kemah-kemah Yakub. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Ia tidak bisa mundur dan ia takut untuk maju. Yakub merasakan rombongannya yang tanpa senjata dan tak berdaya itu sama sekali tidak bersedia untuk menghadapi peperangan. Kemudian Yakub bangkit dan membagi-bagi pengikutnya itu menjadi 2 kelompok. Sehingga kalau yang satu diserang, maka yang lain punya kesempatan untuk melarikan diri. sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dari antara kawanan kambing domba yang banyak itu, Yakub telah mengasingkan sejumlah ternaknya sebagai hadiah untuk Esau sebagai satu salam persahabatan jika Esau berkenan menerimanya. Ia telah berbuat menaruh segala kesanggupannya untuk menebus kesalahan yang telah diperbuatnya kepada saudaranya itu. Di samping itu, ia mencegah bahaya yang mungkin mencengkam. Dan kemudian dengan kerendahan hati serta pertobatan, ia mohon perlindungan ilahi. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Dan kini mereka telah tiba di sungai Yabok. Dan apabila malam datang, Yakub menyuruh keluarganya menyeberangi sungai itu sementara ia sendiri tinggal di belakang. Ia telah bertekad untuk menggunakan malam itu dalam doa yang sungguh dan ingin untuk menyadari bersama dengan Allah agar Allah mengampuninya dan agar Allah dapat melembutkan hati Esau. Hanya di dalam Allah terdapat satu-satunya pengharapan Yakub. Dengan tangis dan air mata, ia melayangkan doanya kepada Allah. Tiba-tiba satu tangan yang kuat memegang tubuhnya. Ia pikir seorang musuh sedang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Dan ia pun mencoba untuk melepaskan dirinya dari pegangan orang itu. Di dalam kegelapan, keduanya bergumul untuk saling menguasai. Tidak sepatah kata pun diucapkan, tetapi Yakub mengeluarkan segenap tenaganya dan tidak mengendorkan usahanya sesaat pun. Ternyata itu adalah Kristus yang telah menyatakan dirinya kepada Yakub dengan bentuk sosok malaikat. Yakub sekarang tidak berdaya dan merasa benar-benar kesakitan, tetapi ia tidak mau mengendor pun pegangannya itu. Malaikat itu berusaha untuk melepaskan dirinya. Malaikat itu mendesak, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Tetapi Yakub menjawab, Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub bergumul dengan malaikat dan Yakub menang. Melalui kerendahan hati, pertobatan dan penyerahan diri, manusia yang berdosa ini telah menang terhadap pemerintah surga. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Sebagai satu bukti bahwa Yakub telah diampuni Allah, namanya telah diganti dari sesuatu yang mengingatkan akan dosanya kepada sesuatu yang menjadi peringatan akan kemenangannya. Kata malaikat itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang."
Yakub telah menerima berkat yang telah menjadi kerinduan jiwanya. Dosanya sebagai seorang penipu telah diampuni. Krisis dalam hidupnya telah berlalu. Kebimbangan, kecemasan, dan penyesalan telah menjadi hidupnya gentir. Tetapi sekarang semuanya telah berubah. Dan betapa nikmat damai yang dari Tuhan itu. Yakub tidak lagi merasa takut untuk bertemu dengan saudaranya. Sementara Yakub sedang bergumul dengan malaikat itu, seorang pesuruh surga yang lain telah diutus kepada Esau juga. Di dalam satu mimpi, Esau telah melihat saudaranya sebagai seorang yang terbuang dari rumah ayahnya selama 20 tahun. Ia menyaksikan rasa dukanya pada waktu mengetahui bahwa ibunya telah mati. Ia telah melihat Yakub dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Mimpinya ini oleh Esau telah diceritakan kepada tentara-tentaranya dengan satu pesan agar jangan menyakiti Yakub karena Allah ayahnya itu menyertai dia. Kedua rombongan itu akhirnya saling mendekati. Penghulu padang pasir itu memimpin tentaranya dan Yakub dengan istri-istri dan anak-anaknya diiringi oleh gembala-gembala dan hamba-hamba perempuannya dan diikuti oleh barisan yang panjang dari kawanan kambing dombanya. Sambil bertumpu kepada tongkatnya, Yakub menemui rombongan tentara itu. Ia kelihatan pucat dan tidak berdaya sebagai akibat pergumulannya itu. Dan ia berjalan dengan lambat dan dengan rasa sakit. Ia harus berhenti setiap langkah, tetapi wajahnya diterangi oleh kesukaan dan damai. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang yang berserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Yakub pun memberi pemberian yang dia siapkan sebagai tanda salam kepada Esau. Setelah dibujuk, akhirnya Esau menerima pemberian dari Yakub. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Manakala Yakub melanjut perjalanannya ke Sukot dan mendirikan rumah di sana dan sampailah di Sikem di Kanaan. Saudara dan saudari, pengalaman Yakub selama pergumulan dan penderitaannya itu menggambarkan ujian yang akan dialami oleh umat Allah sekarang ini sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Perhatikan, andai kata Yakub tidak lebih dulu bertobat daripada dosa di mana ia telah mengambil hak kesulungan itu dengan tipu daya, Allah tidak akan mendengar doanya ataupun dengan penuh rahmat menyelamatkan hidupnya. Demikian pula di dalam hidup kita, jikalau umat Allah masih mempunyai dosa yang belum diakui dan dosa itu muncul di hadapannya sementara mereka tertekan oleh rasa takut dan susah, mereka akan dikalahkan. Putus asa akan merusakkan iman mereka dan mereka tidak mempunyai kepercayaan lagi untuk meminta kelepasan dari Allah. Marilah kita akui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus karena Dia yang setia, Dia yang adil pasti akan mengampuni dosa kita. Amin. Yakub telah beroleh kemenangan oleh karena ia mempunyai ketabahan dan tekad. Pengalamannya itu menyaksikan kuasa dari doa yang tekun. Sekaranglah waktunya di mana kita harus mempelajari doa yang menang dan iman yang tidak pernah menyerah. Bertemu lagi kita di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.